Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Manugraha Bayuardi. Kali ini saya akan membahas materi kelas 4 tema 2 subtema 1 tentang selalu berhemat energi. Kali ini saya akan membahas energi, yaitu sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Jika tidak ada energi, manusia tidak dapat melakukan aktivitas seperti bekerja, belajar, dan lain-lain. Matahari memiliki peran besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi. Perlu diketahui bahwa matahari merupakan penghasil energi panas dan energi cahaya terbesar di bumi. Matahari sumber kehidupan di bumi. Matahari sebagai sumber energi terbesar memancarkan panas dan cahayanya ke bumi. Cahaya matahari menerangi bumi sehingga kita dapat melihat semua makhluk hidup dan benda di siang hari. Panas matahari mengakibatkan adanya kehidupan di bumi. Jadi kalau tidak ada matahari, bumi kita akan gelap gulita dan tidak ada kehidupan. Kenapa bisa terjadi? Karena makhluk hidup di bumi ini tidak tahan dengan tidak adanya sinar matahari. Untuk karena itu sinar matahari sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup di bumi ini. Berikut beberapa peran matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, seiring dengan perputaran bumi pada porosnya, matahari membuat terjadinya siang dan malam. Yang kedua, seiring dengan kemiringan posisi bumi saat melakukan revolusi, matahari mengakibatkan terjadinya 4 musim di belahan bumi utara dan selatan, seperti contoh Amerika, Jepang, Rusia, Kanada, dan lain-lain. Pengertian dari 4 musim yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Berperan pada siklus atau perputaran air hingga terjadi perubahan cuaca, mendung, panas, dan hujan. Yang terakhir, cahaya matahari di pagi hari juga membantu proses terjadinya vitamin D yang berguna bagi pertumbuhan tulang pada anak-anak. Cahaya di pagi hari mulai dari pukul 7 sampai 9 itu disarankan bagus untuk berjemur. Karena pada jam berikut sinar matahari mengeluarkan vitamin D yang bagus untuk tulang. Berikut beberapa manfaat matahari bagi kehidupan di bumi. Yang pertama, panas dari matahari mengakibatkan air laut menguap. Peristiwa tersebut dapat dimanfaatkan sebagai proses pembuatan garam. Yang kedua, cahaya dan panas matahari digunakan sebagai sumber energi pada panel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Selain kita mempelajari energi, selanjutnya kita akan membahas materi sumber daya alam. Sumber daya alam. Sumber daya alam itu artinya sumber atau hasil bumi dari alam. Misalnya seperti apa? Hasil dari jagung, teh, kopi-kopian, dan lain-lain. Intinya
hasil yang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Di Indonesia memiliki sumber daya alam berlimpah. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk keberlangsungan hidupnya. Laut di Indonesia kaya akan jenis ikan, jenis terumbu karang, dan udang-udangan. Oleh karena itu, biasanya oleh nelayan luar itu diambil tanpa seizin Indonesia. Biasanya orang-orang yang mencuri hasil Indonesia tanpa izin, kapalnya di bumi hanguskan oleh pemerintah Indonesia. Lahan yang subur menghasilkan tanaman seperti jagung, padi, buah-buahan, dan sayuran yang berguna bagi penduduk Indonesia. Gas, minyak bumi, batu bara, dan logam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Minyak bumi misalnya diolah menjadi bensin untuk kegiatan transportasi di negara kita. Sumber daya alam Indonesia terbagi menjadi dua: sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya tumbuhan, hewan, air, dan angin. Sumber tersebut termasuk kelompok sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kenapa disebut sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena sumber tersebut terus tersedia dan dapat diambil dalam jumlah banyak dan sangat berlimpah. Agar sumber ini terus tersedia, kita harus menggunakannya secara bijak dan melestarikannya. Sementara minyak bumi dan batu bara merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mengapa demikian? Karena jumlahnya sangat terbatas. Untuk minyak bumi sendiri untuk menghasilkannya sangat lama. Oleh karena itu kita harus hemat menggunakan sumber daya ini. Sisa hasil dari minyak bumi biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat aspal. Upaya untuk menghemat minyak bumi. Kita harus menghemat minyak bumi yang ada di bumi kita ini. Kenapa? Karena kita terus menggunakannya akan langka dan sewaktu-waktu kita butuhkan tidak ada. Maka dari itu kita harus menghematnya. Yang pertama, upaya untuk menghemat yaitu menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk menempuh jarak dekat. Misalnya sekolah kita ada di dekat rumah, janganlah kita menggunakan motor. Kita harus bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki biar sehat. Yang kedua, menggunakan angkutan umum untuk sebagai transportasi. Upaya penggunaan angkutan umum ini sangat bagus sekali karena untuk mengurangi polusi udara juga, dan mulai memanfaatkan energi alternatif. Energi alternatif misalnya tenaga surya itu bisa digunakan untuk transportasi. Dan di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang merancang mobil dengan tenaga surya agar bisa menghemat minyak bumi dan seterusnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.